Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Marilah pada kesempatan ini kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya jualah sehingga kita masih diberi kesempatan dan kesehatan, dua nikmat yang sangat luar biasa di kehidupan ini. Dengan dua nikmat itu kita bisa senantiasa melakukan aktivitas ibadah, dapat melaksanakan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan tentunya berusaha meninggalkan segala larangannya. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi yang membawa umat manusia, kita ini, di dalam suatu jalan keselamatan, jalan kebenaran menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam dan iman. Saudara-saudaraku yang saya hormati dan muliakan, dalam kesempatan ini ada suatu topik yang bukan dianggap enteng oleh orang-orang penceramah, dai dan lain sebagainya. Namun mungkin karena lupa dan tidak sempat, padahal ini adalah merupakan ibadah yang luar biasa ya manfaatnya, dan ini menyangkut kewajiban akhir dari kita selaku kaum muslimin terhadap muslimin yang lain. Jadi tentu saja adalah mengurus jenazah saudara kita yang meninggal dunia terlebih dahulu dari kita. Nah, untuk itulah saya sekarang ingin menyampaikan panduan praktis mengurus jenazah ya, saudara-saudaraku, yaitu memandikan, terus mengafani jenazah, sholat jenazah, dan menguburkan jenazah. Nah, ini saya dapat mengambil referensi dari membaca dari berbagai kitab ya, dan khususnya dari buku Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Nah, saudaraku, sebagai pembukaan, mukadimah, hendaknya setiap muslim mempersiapkan diri
dalam menghadapi datangnya kematian. Dengan cara memperbanyak amal-amal soleh, ya, dan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh agama kita. Hendaknya mereka juga selalu mengingat kematian dalam benaknya setiap saat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi kita, yaitu aksiru min zikriha dimilazzabat. Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan atau kematian. Jadi, saudara-saudaraku, hal yang dilakukan jika seorang muslim meninggal dunia, hendaknya orang-orang yang ada di dekatnya melakukan beberapa hal, ya. Jadi, antara lain kalau segera memejamkan atau menutupkan kedua mata jenazah. Itu yang pertama. Rasulullah SAW memejamkan kedua mata Abu Salamah tatkala dia meninggal dunia, seraya beliau bersabda, "Innar ruha idza qubida tabi'ahul basar." Sesungguhnya tatkala ruh itu dicabut, maka pandangan matanya akan mengikutinya. Kemudian yang kedua, melemaskan semua persendian jenazah agar tidak kaku, serta meletakkan sesuatu di atas perutnya agar tidak mengembung. Lalu yang ketiga, menyelimuti jenazah dengan kain yang menutupi seluruh badannya. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya biburdim hibar." Bahwasanya ketika Rasulullah SAW wafat, tubuh beliau ditutupi dengan kain bergaris. Ya, katakanlah di kita ini adalah kebanyakan pakai batik, ya. Kemudian yang keempat, bersegera mengurus jenazahnya, menyolatinya, dan menguburkannya. Berdasarkan sabda Rasulullah, "Asri'u bil janazah." Bersegeralah kalian dalam pengurusan jenazah. Yang kelima, menguburkan jenazah di kampung tempat ia meninggal. Pada saat perang Uhud, Rasulullah SAW memerintahkan agar para syuhada yang gugur dikubur di tempat mereka meninggal dan jenazah mereka tidak dipindahkan ke tempat lain. Saudaraku yang sama-sama dirahmati oleh Allah, kewajiban yang pertama dalam mengurus jenazah ini adalah satu, memandikan, mengkafani, menyalati, dan menguburkan jenazah hukumnya fardu kifayah. Artinya, jika sebagian kaum muslimin sudah melakukannya, maka gugurlah dosa kaum muslimin yang lain yang tidak melakukannya. Nah, yang kedua, yang paling utama memandikan jenazah. Orang yang paling utama memandikan jenazah adalah orang yang diwasiati untuk memandikannya apabila ada wasiat dari jenazah atau pihak yang meninggal, ya. Kemudian bapaknya, karena ia lebih sayang dan lebih mengetahui daripada anaknya. Baru setelah itu kerabat terdekat, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, jenazah. Bagaimana dengan jenazah perempuan? Jenazah wanita. Nah, jika jenazahnya wanita, maka yang paling utama memandikan adalah wanita yang diwasiati untuk
memandikannya. Kemudian ibunya, kemudian anak perempuannya, baru setelah itu kerabat wanita terdekat, dan seterusnya. Yang keempat, suami boleh memandikan jenazah istrinya. Bersabda Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ma darraki laumiti qabli fagassaltu." Tidak mengapa jika engkau meninggal sebelumku, maka aku akan memandikanmu. Demikian pula istri boleh memandikan jenazah suaminya, karena Abu Bakar pernah mewasiatkan kepada istrinya agar memandikan jenazahnya. 5. Laki-laki dan wanita boleh memandikan jenazah anak laki-laki maupun perempuan berusia di bawah 7 tahun. Hal ini karena aurat anak berusia di bawah 7 tahun tidak ada hukum padanya. Lalu yang keenam, jika seorang laki-laki dewasa meninggal di antara para wanita, atau wanita dewasa meninggal di antara para laki-laki, maka jenazahnya tidak dimandikan tetapi ditayamumkan. Caranya, salah seorang yang hadir di dekat jenazah menepukkan kedua tangannya ke tanah atau debu, lalu mengusapkannya ke muka jenazah dan kedua tangannya. Kemudian yang ketujuh, seorang muslim diharamkan memandikan atau mengafani jenazah orang kafir. Berdasarkan firman Allah, "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada." Dan janganlah kamu sekali-kali menyalati jenazah salah seorang yang mati di antara mereka sampai kapanpun. Surat Al-Taubah ayat 84. Jika menyalati jenazah mereka sebagai suatu perkara yang besar dilarang, maka perkara yang lebih ringan darinya pun juga dilarang. Nah, kemudian yang kedelapan, sebelum memandikan jenazah disunahkan menutupi aurat jenazah dengan kain, kemudian melepaskan pakaiannya serta menutupinya dari pandangan manusia, sebab terkadang jenazah dalam kondisi yang tidak disukai atau tidak baik. Kemudian kepala jenazah diangkat hingga mendekati posisi seperti duduk, lalu perutnya diurut ke arah bawah dengan lembut agar kotorannya keluar darinya, diiringi dengan menuangkan air untuk membersihkan kotoran yang keluar darinya. Kemudian yang kesembilan, orang yang memandikan jenazah melilitkan sobekan kain pada tangannya, atau bisa juga dengan menggunakan sarung tangan, lalu mencuci kemaluan dan dubur dari jenazah dengan kedua tangannya. Jika si mayit berusia 7 tahun atau lebih, maka hal itu dilakukan dengan tanpa melihat auratnya maupun menyentuhnya secara langsung. Kemudian setelah itu membaca basmalah dan mewudukan jenazah sebagaimana wudu untuk sholat. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW kepada wanita-wanita yang memandikan jenazah putri beliau, Zainab. Mulailah kalian dengan anggota tubuh sebelah kanan dan anggota wuduknya. Hanya saja tidak perlu memasukkan air ke dalam lubang hidungnya maupun mulutnya, tetapi cukup dengan memasukkan 2 jari tangan yang terbungkus dengan kain basah di antara kedua bibir jenazah, lalu mengusap gigi-giginya dan kedua lubang hidungnya dan membersihkannya. Dianjurkan menggunakan busa dari perasan daun sidr, bidara, saat membasuh rambut kepala dan jenggotnya. Lalu sisanya dipakai untuk membasuh seluruh anggota tubuh yang lain. Kemudian yang ke-10, membasuh anggota tubuh sebelah kanan, dari arah depan maupun dari arah belakang. Selanjutnya lakukan seperti itu pula pada anggota tubuh sebelah kiri, berdasarkan hadis sebelum ini, yaitu mulailah kalian dengan anggota tubuh sebelah kanan,
dan anggota wudunya. Ulangilah seperti itu untuk kedua dan ketiga kalinya berdasarkan sabda Nabi, igsilnaha salasa, mandikanlah ia Zainab sebanyak 3 kali. Setiap saat hendaknya mengurut perut jenazah dengan tangan, jika masih keluar kotoran maka dibersihkan. Kemudian yang ke-11, boleh memandikan jenazah lebih dari 3 kali, bahkan lebih dari 7 kali jika memang diperlukan. Yang ke-12, saat basuhan terakhir disunahkan menggunakan kapur barus. Ini berdasarkan kelanjutan hadis Nabi SAW sebelum, yang artinya mandikanlah ia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika menurut kalian itu diperlukan. Gunakan campuran air dan daun sidir bidara. Lalu pada bilasan terakhir gunakan kapur barus atau sedikit kapur barus. Kapur barus adalah, seperti kita ketahui, adalah sejenis wewangian yang sudah dikenal. Sifatnya dingin dan baunya berkhasiat mengusir serangga. Kemudian yang ke-13, dianjurkan memandikan jenazah dengan air dingin. Air yang tidak panas, kecuali jika diperlukan menggunakan air hangat karena banyaknya kotoran pada tubuh mayit. Boleh menggunakan sabun untuk menghilangkan kotoran, tetapi jangan menggosok-gosokkan terlalu keras agar kulit jenazah tidak lecet. Boleh juga menggosok giginya dengan sikat gigi. Kemudian yang ke-14, dianjurkan mencukur kumis jenazah, memotong kukunya jika terlalu panjang. Adapun bulu ketiak dan bulu kemaluan tidak perlu dicukur. Lalu yang ke-15, tidak dianjurkan menyisir rambut jenazah karena akan menjadikannya rontok atau putus. Adapun pada rambut jenazah wanita dikepang 3 lalu dilabuhkan di belakang punggungnya. Lalu yang ke-16, dianjurkan mengeringkan jenazah setelah dimandikan. 17, jika setelah dimandikan tubuh 7 kali masih keluar air kencing, berak atau darah dari jenazah, maka kemaluan atau anusnya disumbat dengan kapas. Lalu bagian tubuh yang terkena najis dibasuh. Lalu jenazah diwudukan. Adapun jika keluarnya kotoran itu setelah jenazah dikafani, maka mandinya tidak perlu diulang karena merepotkan. Yang ke-18, jika seorang meninggal dunia saat melakukan ihram baik haji maupun umrah, maka jenazahnya dimandikan dengan air dan daun bidara sebagaimana dijelaskan di atas. Hanya saja tidak boleh diberi wewangian. Jika jenazahnya laki-laki, maka kepalanya tidak boleh ditutup. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW tentang orang yang meninggal saat sedang berihram dalam beribadah haji, yang artinya, janganlah kalian beri wewangian, jangan pula kalian menutup kepalanya, karena ia akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Kemudian yang ke-19, jenazah orang yang syahid di medan peperangan tidak perlu dimandikan. Dasarnya karena Nabi SAW pernah memerintahkan para syuhada yang gugur di perang Uhud agar dikuburkan dengan pakaian-pakaian yang mereka pakai dan tidak dimandikan. Akan tetapi langsung dikuburkan bersama pakaian yang mereka pakai saat menemui kesyahidan, setelah senjata dan lapisan pelindung berbahan kulit dilepaskan dari tubuh jenazah mereka. Juga tidak disalati karena Nabi tidak menyalati para syuhada perang Uhud. Kemudian yang ke-20, bayi meninggal karena keguguran yang telah mencapai usia 4 bulan dalam kandungan, ia dimandikan, disalatkan dan diberi nama. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian dalam bentuk segumpal darah selama itu pula. Kemudian dalam bentuk segumpal daging selama itu pula. Kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh padanya. Artinya setelah 4 bulan janin sudah bernyawa, sehingga harus dimandikan dan disalatkan. Adapun jika usianya belum genap 4 bulan, maka itu hanya dianggap sebagai potongan daging yang boleh dikubur di mana saja
tanpa dimandikan maupun disolatkan. Yang kedua, satu, jika ada halangan untuk memandikan jenazah, misalnya tidak ada air atau jenazah tercerai-berai atau hangus terbakar, maka cukup ditayamumkan. Caranya, salah seorang yang hadir menepukkan tangannya ke debu atau tanah lalu mengusapkannya ke wajah mayit dan kedua tangannya. Yang ke-22, orang yang memandikan jenazah hendaknya merahasiakan hal-hal yang tidak baik pada jenazah yang dia lihat, seperti wajah yang hitam, bekas luka yang menjijikkan pada tubuhnya atau yang lainnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi yang artinya barang siapa yang memandikan jenazah seorang muslim lalu dia merahasiakan kejelekan yang ada padanya, maka Allah akan mengampuni orang itu 40 kali. Saudara-saudaraku yang saya hormati, kemudian langkah yang kedua adalah mengafani jenazah. Yang pertama, mengafani jenazah hukumnya wajib. Biaya mengafani ini diambilkan dari harta si mayit. Dasarnya adalah sabda Nabi tentang orang yang meninggal dunia saat berihram. Dan kafanilah ia dengan 2 bajunya. Biaya yang dikeluarkan untuk mengafaninya didahulukan daripada hutang, wasiat, dan pembagian warisan. Kemudian yang kedua, jika si mayit tidak memiliki harta untuk biaya kain kafan, maka kewajiban ini dibebankan pada orang yang wajib memberi nafkah kepadanya, baik yang memiliki hubungan ke atas maupun ke bawah, seperti ayahnya, kakeknya, anak laki-lakinya, atau cucu laki-lakinya. Nah, jika mereka tidak mampu, maka dibebankan kepada Baitul Mal atau negara. Jika tidak ada, maka kewajiban itu beralih kepada siapapun muslim yang mengetahui keadaannya itu. Yang ketiga, hal yang wajib dalam mengafani jenazah adalah dengan menggunakan kain yang bisa menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian yang keempat, disunahkan mengafani jenazah laki-laki dengan 3 lembar kain putih, sebagaimana Nabi SAW dikafani dengan 3 lembar kain putih. Lalu kain itu diberi wewangian dengan bukhur, asap harum dari jenis kayu yang dibakar. Kemudian kain itu dibentangkan dan ditumpuk. Lalu diberi hanut atau sejenis wewangian khusus untuk mayit di sela-sela tumpukan kain-kain itu. Setelah itu, letakkan jenazah di atas kain tersebut dengan posisi terlentang. Setelah itu, letakkan kapas yang telah diberi wewangian di antara kedua pantatnya agar tidak keluar bau yang tidak sedap. Kemudian yang kelima, dianjurkan memasang potongan kain yang diberi kapas di atasnya, semacam pampers, sebagaimana banyak sekali yang dijual untuk menutupi aurat jenazah dengan cara membalutkannya pada kedua auratnya. Terus yang keenam, dianjurkan menggunakan hanut atau wewangian pada lubang-lubang yang ada di wajahnya, yaitu lubang kedua mata, lubang hidung, bibir, lubang telinga, dan anggota-anggota tubuh tempat sujudnya. Boleh juga memberi wewangian pada seluruh tubuhnya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi SAW. Selanjutnya, ujung sebelah kanan dari kain pertama ditutupkan pada bagian kanan jenazah, sedangkan ujung lainnya sebelah kiri ditutupkan pada bagian kiri jenazah. Lakukan hal yang sama pada lapisan kain kedua dan ketiga. Selanjutnya, tariklah handuk yang dipakai sementara untuk menutupi aurat jenazah. Setelah itu, ikatlah jenazah sebanyak 7 ikatan agar bungkusan kain tidak terlepas. Jangan lupa mengikat atau memilin kelebihan kain kafan, lalu menarik kain kafan sambil dipilin ke arah kanan, kemudian diikat. Yang terakhir, bagian leher juga diikat. Saat jenazah diletakkan di dalam kubur, semua ikatan itu dilepas lagi. Tidak masalah jika jumlah ikatan kurang 7, karena tujuan utamanya adalah kain kafan kokoh dan tidak terlepas.
Kemudian yang ketujuh, tidak mengapa mengafani mayit dengan pakaian dan sarung, tetapi yang lebih utama sebagaimana jelaskan sebelumnya. Yang kedelapan, mengafani jenazah wanita menggunakan 5 lembar kain. Kain pertama sebagaimana sarung untuk tubuh bagian bawah. Kain kedua sebagai kerudung penutup kepala. Kain ketiga untuk gamis seperti pakaian tetapi terbuka kedua sisinya. Dua lembar terakhir untuk menutupi seluruh tubuhnya. Saudaraku yang saya muliakan, kemudian yang ketiga adalah langkah yang kita lakukan adalah sholat jenazah. Yang pertama, sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Maksudnya sudah mencukupi bila sudah dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin. Kedua, imam disunahkan berdiri dekat kepala jenazah laki-laki atau dekat dengan bagian tengah jenazah perempuan. Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Yang ketiga, imam disunahkan maju di depan para makmum. Akan tetapi jika para makmum tidak mendapatkan tempat, boleh bagi mereka berbaris di sebelah kanan atau kiri imam. Yang keempat, imam bertakbir sebanyak 4 kali. Setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah yang didahului dengan bacaan ta'awuz. Setelah takbir kedua membaca salawat atas Nabi SAW sebagaimana bacaan dalam tasyahud, yaitu bacaan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dibolehkan juga menyingkat bacaannya, Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah takbir ketiga dilanjutkan dengan berdoa untuk si mayit dengan beberapa doa yang diajarkan Nabi SAW. Di antaranya adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa nakkihi minal khotoya kama yunakkas saubul abyadu minad danas wa abdilhu daram khairam min darihi wa ahlam khairam min ahlihi wa jawjam khairam min jawjihi wa adkhilhu jannata wa a'izhu min azabil qabri wa min azabin nar. Jika jenazahnya adalah bayi yang keguguran dengan usia di kandungan 4 bulan atau lebih, maka kedua orang tuanya yang didoakan agar mendapatkan ampunan dan rahmat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi yang artinya adapun bayi yang keguguran maka ia disolatkan dan kedua orang tuanya didoakan agar mendapatkan ampunan dan rahmat. Diam sejenak setelah takbir keempat, lalu mengucapkan salam 1 kali ke arah kanan. Berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW, dibolehkan juga menambah salam yang kedua ke arah kiri. Kemudian yang kelima, orang yang melakukan sholat jenazah disunahkan baginya mengangkat kedua tangannya setiap kali bertakbir, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang keenam, bagi makmum yang ketinggalan beberapa takbir bersama imam, hendaknya dia tetap mengikuti imam. Yang ketujuh, bagi orang yang terlewatkan pada hari sholat jenazah, dibolehkan baginya sholat di atas kuburan. Caranya berdiri menghadap kiblat dan kubur si mayit di hadapannya, lalu sholat sebagaimana sholat jenazah. Dianjurkan melakukan sholat gaib bagi jenazah yang meninggal di tempat lain yang tidak disolatkan di sana. Kemudian yang kesembilan, kaum muslimin tetap harus menyalatkan muslim lain yang meninggal karena bunuh diri atau perampok yang mati. Akan tetapi bagi pemimpin daerah itu dan ulama hendaknya tidak ikut menyalatkannya dalam rangka memberi pelajaran bagi yang lainnya. Yang ke-10, dibolehkan menyelenggarakan salat jenazah di dalam masjid berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Adapun sunnahnya dibuatkan tempat khusus untuk melakukan salat jenazah di luar masjid
Tujuannya agar masjid tidak tercemar. Dianjurkan tempat khusus ini letaknya di dekat kuburan agar memudahkan orang-orang. Kemudian langkah selanjutnya adalah membawa jenazah dan menguburkannya. Saudaraku, satu, dianjurkan membawa jenazah pada keempat sudutnya di atas pundak para pembawanya. Dua, disunahkan membawa jenazah dengan bergegas tetapi tanpa berlebihan. Sabda Nabi SAW, bersegeralah kalian dalam pengurusan membawa jenazah. Yang ketiga, para pengiring jenazah dibolehkan berjalan di depannya, di belakangnya, di samping kanan maupun di samping kirinya. Semuanya disebutkan dalam sunnah. Pengiring jenazah pengiring jenazah dimakruhkan untuk duduk sebelum jenazah diletakkan di tanah. Ini berdasarkan larangan Nabi SAW tentang hal itu. Yang kelima, dimakruhkan menguburkan jenazah pada 3 waktu yang dilarang oleh Nabi SAW. Yaitu berdasarkan sabda Nabi SAW, ada 3 waktu yang Rasulullah melarang kami menyalatkan atau menguburkan orang-orang yang meninggal di antara kami, yaitu saat matahari terbit hingga meninggi, ketika matahari tepat berada di atas kepala hingga tergelincir, dan ketika matahari mulai condong hingga tenggelam. Maka dari kalimat hina yakumu qaimu zohir, yaitu sejenak sebelum tergelincirnya matahari. Makna dari kalimat itu yaitu saat matahari condong untuk tenggelam. Kemudian yang keenam, dibolehkan menguburkan jenazah saat malam hari atau siang hari, tergantung mana yang lebih mudah, kecuali pada 3 waktu terlarang yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang ketujuh, disunahkan menutupi kubur jenazah wanita saat ia dimasukkan ke dalamnya dengan tujuan melindungi kehormatannya. Yang kedelapan, disunahkan memasukkan jenazah ke dalam kubur bagian kepala dulu dari arah posisi kedua kaki jenazah pada kuburan, kemudian diturunkan pelan-pelan. Jika tidak memungkinkan dimasukkan dari arah tersebut, maka jenazah dimasukkan dari arah kiblat. Rasulullah bersabda, yang ke-9, menyangkut lahat lebih utama daripada syak. Rasulullah bersabda, lahat itu bagi kita, sedangkan syak itu untuk selain kita. Lahat adalah lubang yang dibuat lagi di dasar liang kubur, letaknya di sebelah arah kiblat. Pada lahat itulah jenazah diletakkan. Adapun syak adalah lubang yang dibuat lagi di tengah-tengah dasar liang kubur. Yang ke-10, disunnahkan memperdalam galian kubur agar jenazah aman dari binatang buas dan agar aromanya tidak tercium dari luar. Yang ke-11, orang yang memasukkan jenazah ke dalam kubur membaca Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, atau membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Hal ini berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang ke-12, orang yang berwenang memasukkan jenazah ke dalam kuburnya adalah orang yang diberi wasiat, kemudian keluarga dekatnya, kemudian orang muslim lainnya. Dan kemudian yang ke-13, disunahkan meletakkan jenazah di dalam kuburnya dengan posisi miring bertumpu pada bagian kanan tubuh dan menghadap kiblat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, Ka'bah itu kiblat kalian baik saat kalian hidup maupun setelah mati. Yang ke-14, setelah selesai meletakkan jenazah di dalam kuburnya, disunahkan bagi setiap orang muslim yang hadir di pemakaman untuk menaburkan genggaman tanah sebanyak 3 kali. Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Yang kemudian 15, disunahkan meninggikan kuburan setinggi kira-kira 1 jengkal agar dikenali sebagai kuburan sehingga tidak dihinakan. Disunahkan pula gundukan kuburan itu menyerupai bentuk punuk unta.
Karena seperti itulah kuburan Nabi SAW. Kemudian diletakkan di atas kuburan itu batu-batu kerikil sebagaimana yang dilakukan terhadap kuburan Nabi SAW agar dikenal sebagai kuburan dan tidak dihinakan. Kemudian batu itu disiram dengan air sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Kemudian diletakkan pula batu di atas kuburan pada posisi di atas kepala mayat agar dikenali sebagai kuburan. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap kuburan Utsman bin Ma'zum radhiyallahu anhu. Yang ke-16, menembok kuburan, membuat bangunan di atasnya, menulisnya, duduk di atasnya, menginjaknya dan bersandar padanya, karena Rasulullah telah melarang semua itu. Yang ke-17, dimakruhkan mengubur dua jenazah atau lebih dalam satu liang kubur, kecuali karena kondisi darurat. 18, disunahkan mengirimkan makanan kepada keluarga si mayit jika mereka disibukkan dengan meninggalnya salah satu anggota keluarga mereka. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saat meninggalnya Ja'far bin Abi Thalib. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang ditimpa sesuatu yang membuat mereka sibuk atau perkara yang membuat mereka sibuk. Kemudian yang 19, dimakruhkan bagi keluarga si mayit membuat makanan untuk orang-orang yang datang. Kemudian yang 20, disunahkan bagi para laki-laki berziarah ke kubur, mendoakan para penghuni kubur dan mengambil pelajaran darinya. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW, aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur, maka mulai saat ini berziarahlah ke kubur. Adapun bagi para wanita, mereka diharamkan berziarah ke kubur. Dasarnya adalah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melaknat pada wanita yang menziarahi kubur. Kemudian yang ke-21, bacaan yang disunahkan bagi orang yang berziarah kubur, yaitu Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikum. Semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni negeri orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Hendaknya seorang muslim menjauhi perbuatan mengagung-agungkan kuburan, tabaruk mencari berkah dengannya, dan mengusap-usapnya untuk mencari berkah, karena itu semua sarana menuju kesyirikan. Terus yang terakhir, saudara-saudaraku, disunahkan untuk bertakziah kepada keluarga yang ditinggal ya. Biasa bisa sampai selama 3 hari. Kemudian dibolehkan menangisi mayit dengan tanpa berlebihan. Orang yang sedang tertimpa musibah kematian anggota keluarganya, ya boleh terkabung. Kemudian yang berikutnya diharamkan melakukan niyahah dan nad, yaitu berteriak-teriak menyebutkan kebaikan si mayit, misalnya dengan meneriakkan, siapa yang akan memberiku makanan sepeninggalmu, siapa yang akan memberiku pakaian sepeninggalmu. Sedangkan niyahah adalah menangisi dan berteriak-teriak meratap seperti suara burung merpati, sebab perbuatan seperti itu menunjukkan penolakan terhadap takdir. Kemudian selanjutnya diharapkan pula merobek-robek baju, menampar-nampar pipi, menjambak-jambak rambut dan semisalnya. Jadi tidak termasuk golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, merobek-robek baju dan menyuruh dengan seruan jahiliyah, berdasarkan sabda Nabi ini. Wallahu alam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarganya dan seluruh sahabat dan para pengikutnya. Tentu saja ini adalah berdasarkan pendapat dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman dan juga masih banyak pendapat-pendapat ulama yang lain ya. Jadi, demikianlah yang sempat saya sampaikan masalah
mengurus jenazah secara praktis. Semoga panduan ini bermanfaat untuk kita, untuk mengurus saudara-saudara kita yang meninggal dunia terlebih dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.